Ribuan peserta calon pegawai negeri. Assalamualaikum baraya, mudah-mudahan baraya semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baraya, untuk topik kita kali ini yaitu tak semua diangkat. Ini kategori tenaga honorer yang tak bisa jadi PPPK penuh waktu di seleksi tahap 2 sesuai ketetapan Menpan RB. Dari Radar Kediri, kabar kurang menggembirakan datang bagi sebagian tenaga honorer yang mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK tahap kedua pada tahun 2024 ini. Berdasarkan regulasi resmi yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB, tidak semua peserta seleksi memiliki peluang untuk diangkat sebagai PPPK dengan status penuh waktu atau full time. Meskipun mereka telah mengikuti proses seleksi sesuai jadwal dan prosedur yang berlaku, ketentuan ini tertuang dalam keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024 yang mengatur tentang mekanisme pengangkatan tenaga honorer yang telah terdata di Sistem Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa terdapat sejumlah kategori tenaga honorer yang tidak dapat diangkat menjadi PPPK dengan status penuh waktu meskipun mereka telah berpartisipasi aktif dalam proses seleksi yang diselenggarakan pemerintah. Salah satu kategori yang dimaksud adalah tenaga honorer yang sebelumnya telah terdaftar secara resmi dalam database BKN dan sempat mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS pada tahun anggaran 2024. Namun hasil akhirnya menunjukkan bahwa mereka tidak berhasil lolos dalam seleksi tersebut. Selain itu, kategori lainnya adalah tenaga honorer yang juga telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK di tahun yang sama, tetapi tidak dapat mengisi formasi jabatan yang tersedia karena alasan keterbatasan kuota, kompetisi nilai, atau faktor administrasi lainnya. Sebagai bentuk solusi atas kondisi tersebut, pemerintah memberikan opsi pengangkatan sebagai PPPK paruh waktu part-time bagi para tenaga honorer yang masuk dalam kategori tersebut. Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari langkah strategis untuk menata status kepegawaian honorer yang selama bertahun-tahun bekerja tanpa kejelasan nasib dan status hukum yang pasti. Dengan diangkat sebagai PPPK paruh waktu, mereka tetap mendapatkan pengakuan formal sebagai pegawai pemerintah meskipun dalam kapasitas yang terbatas. Namun perlu ditegaskan bahwa tidak semua tenaga honorer yang gagal dalam seleksi otomatis akan mendapatkan status PPPK paruh waktu. Hanya mereka yang memenuhi sejumlah persyaratan administratif serta telah terverifikasi dan tervalidasi dalam sistem database resmi BKN yang akan dipertimbangkan untuk mendapatkan status tersebut. Artinya, kebijakan tetap mengedepankan prinsip selektif dan sesuai kebutuhan formasi di masing-masing instansi. Pemerintah berharap para tenaga honorer dapat memahami kebijakan ini sebagai bagian dari proses panjang reformasi birokrasi dan penataan kepegawaian nasional yang lebih adil, transparan, dan akuntabel. Meski belum semua bisa diangkat sebagai pegawai penuh waktu, namun pemerintah tetap membuka peluang di masa mendatang jika formasi memungkinkan dan kebutuhan instansi bertambah. Sementara itu, tenaga honorer di daerah seperti Kediri atau sekitarnya diimbau tetap bersemangat dalam menjalankan tugas dan terus meningkatkan kompetensi sembari menanti peluang berikutnya dalam rekrutmen ASN yang akan datang. Masih dalam topik yang sama, ada topik ramai soal seleksi PPPK tahap 2 diikuti banyak peserta berusia tua. Apa kata BKN? Dari kompas.com, lini masa media sosial TikTok diramaikan dengan video yang menampilkan peserta seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 2 yang berusia tua. Beberapa warganet menyoroti soal sistem seleksi yang tidak membatasi usia pelamar lantaran ada seorang kakek yang tampak mengantri dan mengikuti seleksi tersebut. Meski demikian, tidak disebutkan secara rinci berapa usia pelamar dalam unggahan tersebut. Video itu mulanya diunggah oleh pengelola akun kominfo.oki pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025. Kemudian videonya viral dan dimuat di beberapa akun warganet, salah satu oleh @lowong dengan tema 30 tahun jadi honorer, kakek tua ini harus ikut tes PPPK 2025 demi nafkahi keluarga. Netizen negara ini kejam banget, tulisnya.
Hingga Kamis tanggal 15 Mei 2025, unggahan di akun @lowong_, sudah mendapat lebih dari 10.000 komentar warganet. Lantas bagaimana tanggapan BKN mengenai seleksi PPPK 2024 tahap 2 yang diikuti oleh peserta yang sudah tua? Penjelasan BKN. PLT Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara BKN Vino Ditatama mengatakan seleksi PPPK tahap 2 diperuntukkan bagi pelamar tenaga non-ASN atau honorer yang aktif bekerja di instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Seleksi PPPK tahap 2 ini juga diperuntukkan bagi lulusan pendidikan profesi guru atau PPG untuk formasi guru di instansi daerah. Untuk alasan itu, seleksi PPPK tahap 2 ini banyak diikuti oleh orang tua yang sudah lama bekerja di instansi pemerintah. Seleksi PPPK diperuntukkan bagi ex tenaga honorer kategori 2 dan pegawai non-ASN. Jadi sudah pasti banyak yang berusia tua karena rekan-rekan peserta tes sudah lama bekerja di instansi pemerintah, ujarnya kepada kompas.com hari Kamis tanggal 15 Mei 2025. Ia pun memastikan bahwa proses seleksi PPPK telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk lebih jelasnya, masyarakat dapat membaca aturan resmi terkait seleksi PPPK, terang Vino. Pernyataannya menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi mengacu pada regulasi yang ditetapkan pemerintah guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam rekrutmen aparatur sipil negara. Adapun diikuti dari kompas.com tanggal 31 Oktober 2024 berikut adalah syarat umum dan kriteria pelamar PPPK tahap 2 untuk diketahui. 1. Warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 57 tahun dan 0 tahun 0 hari pada saat melamar PPPK. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai badan usaha milik negara dan pegawai badan usaha milik daerah. Lalu tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan, memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkannya, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah, tidak pernah melakukan dan atau terlibat tindak pelanggaran seleksi, tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai, memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar, tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya, itu dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba atau nafsja dari rumah sakit pemerintah setempat yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir sebagai PPPK. Berkelakuan baik dan tidak bertato atau bekas tato dan tindik atau bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat. Jika merujuk ketentuan di atas, BKN menetapkan batas usia paling rendah yaitu 20 tahun dan paling tinggi 57 tahun 0 bulan 0 hari pada saat melamar PPPK. Badaya untuk topik tentang seleksi PPPK tahap 2 di tahun 2025 ini cukupan sampai di sini. Mohon pamit. Seperti biasa sebelum pamit mohon dukungannya untuk mensubscribe, menyukai, mengomentari serta membagikannya. Mohon maaf bila ada salah dan hilaf. Hatur nuhun, terima kasih. Salam baraya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.